Bapak Ibu guru hebat, salam semangat buat kita semua. Perkenalkan, saya Rosenti Meha, SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Manduamas. Sebelum saya menampilkan video diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Manduamas, terlebih dahulu saya akan menampilkan beberapa aksi nyata pada modul 1.1. Dilanjutkan lagi dengan modul 1.2. Kemudian modul 1.3. Kemudian saya lanjutkan lagi aksi nyata pada modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, mari kita saksikan video berikut ini. Guru hebat SMP Negeri 1 Manduamas, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak PKS Kurikulum, dan juga Ibu Urusan Sosial, serta Bapak Ibu Guru yang telah hadir di kantor guru ini untuk mengikuti acara pengembasan atau diseminasi budaya positif, yaitu dari modul 1.4. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sana, saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita hingga dapat berkumpul di kantor guru yang kita cintai ini. Dan semoga nanti acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan Bapak Ibu Guru juga dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, sekarang akan saya lanjutkan, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya sampaikan tentang materi budaya positif, sebelumnya saya sudah menyelesaikan paket modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana bahwa seorang pendidik harus menuntun peserta didik, bukan menuntut, ya, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang kedua yaitu 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru, yang mana bahwa seorang guru harus memiliki nilai, yaitu nilainya bukan dilihat dari angka-angka, tapi dilihat dari yang pertama bahwa seorang guru itu harus berpihak kepada murid. Lalu yang kedua, seorang guru juga harus mampu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain atau dengan orang tua peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru harus reflektif. Nah, reflektif di sini kita harus mampu menilai diri kita, apa kekurangan dan kelebihan yang harus kita penuhi di dalam melakukan pembelajaran. Lalu yang keempat, seorang guru harus inovatif. Inovatif maksudnya di sana bahwa seorang guru itu harus mampu membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan dengan sarana dan prasarana yang sederhana, sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Lalu yang kelima adalah kreatif. Nah, ini juga kreatif ini mencakup dengan bagaimana gaya kita mengajar supaya peserta didik itu dapat menyukai kita dengan materi-materi pembelajaran yang kita bawa. Maksudnya di sana bahwa ketika kita masuk di kelas, para peserta didik menginginkan kita atau merindukan kita dengan segala kemampuan kita agar mereka bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita buat. Artinya di sana bahwa pembelajaran yang kita buat jangan monoton atau jangan hanya
seperti zaman dulu catat buku sampai habis, tapi kita usahakan supaya pembelajaran itu lebih menarik, itu maksudnya. Lalu yang berikutnya adalah visi sekolah. Nah, visi sekolah ini kemarin sudah kita diskusikan di sini. Tentu visi sekolah adalah tentang cita-cita kita untuk para peserta didik kita di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, yaitu yang sekarang adalah budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu namanya juga budaya, yaitu kebiasaan, ya, yaitu kebiasaan positif yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini yang pertama adalah 2.1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kegiatan pemantik. Misalnya ada 2 orang anak. Nah, si A dan si B. Nah, si anak ini mengisi satu tangan ini sesuatu benda yang berharga. Lalu si B ini mencoba atau merayu si A tadi untuk membuka kepalan tangannya dengan bermacam rayuan, misalnya dengan menggelitik, dengan memberi iming-iming, misalnya kalau kamu buka nanti akan saya kasih ini. Tapi si A tadi tidak mau membuka tangannya, ya, tidak mau membuka tangannya. Nah, mengapa si A tidak mau membuka tangannya? Tentu karena rayuan dari si B tadi belum bisa memenuhi kebutuhan dari si A tadi. Begitu juga dengan kita di sekolah ini, apabila kita menginginkan si anak melakukan hal yang baik, tentu kita harus mampu melihat apa kebutuhan si anak. Jadi kita tidak bisa langsung memaksa, oh kamu harus begini, oh kamu harus begitu, tidak bisa. Tapi kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkannya, sehingga si anak si A tadi mau membuka kepalan tangannya tadi. Nah, makanya seorang siswa yang melakukan kesalahan, misalnya, bagaimana supaya dia ini bisa merubah sikapnya? Tentu bukan kita yang bisa merubahnya, ya kan Bapak Ibu? Tentu harus dari hatinya sendiri. Jadi di sini pun maksudnya melakukan budaya positif itu kita mengubah perilaku anak bukan dengan kekerasan, tapi dengan segala kasih sayang kita dan perhatian kita kepada mereka. Itu makanya dikatakan kalau sekarang ini pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Salah atau baik yang diperbuat di anak, kita harus tetap menuntut mereka, harus tetap membimbing mereka, bukan dengan kekerasan tapi dengan kasih sayang. Dan tentunya kita harus penuh dengan kesabaran. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, menurut William Glasser bahwa ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kontrol berarti mengendalikan. Ya, selama ini bahwa ada miskonsepsi atau salah persepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mampu mengontrol murid. Ya, ilusi guru mampu mengontrol murid. Yang mana pada ilusi guru mampu mengontrol murid ini, bahwa si guru memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sana, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Lalu yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Lalu yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada
sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, maksudnya di sana sebuah permusuhan akan terbentuk apabila kita menghukum siswa, ya belum tentu mereka mau berubah, bahkan ada yang merasa dendam. Ini guru ini, awas kau nanti ya, begitu. Jadi di dalam hatinya belum tentu dia dengan ikhlas untuk menerima hukuman yang kita berikan kalau kita memaksa mereka. Lalu yang berikutnya, menurut Stephen R. Covey bahwa selama ini yang kita lakukan kepada murid adalah paradigma stimulus respon. Nah, kemudian beralih ke pendekatan teori kontrol. Yang mana kalau stimulus respon itu bahwa realita atau kebutuhan kita sama. Bahwa di sana guru menganggap kebutuhan kita sama. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Lalu semua orang di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol ini, yang lebih positif di sana adalah teori kontrol. Nah, kemudian yang berikut yang bagian B, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen, disiplin positif itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia maksudnya yaitu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal atau yang umum. Nilai-nilai ini merupakan sifat-sifat positif manusia. Ya tentu, yang namanya sifat-sifat positif itu banyak ya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang C, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Kemudian di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan. Di sini sangat banyak tentu. Yang penting kita ingat nilai-nilai kebajikan itu adalah karakter-karakter baik manusia. Itulah contoh-contohnya ya. Misalnya di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, keadilan. Nah, semuanya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Segala karakter manusia yang baik, yang positif, itu disebut nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian dari banyaknya nilai-nilai kebajikan itu, maka dirangkumlah menjadi beberapa bagian yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Kalau ada boleh disampaikan. Oke. Baik, kita lanjutkan teori motivasi, hubungan dan penghargaan. Seseorang dapat melakukan sesuatu dipengaruhi oleh beberapa perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya si anak mau piket kelas. Nah, bisa jadi dilakukan karena menghindari hukuman.
Yang kedua, atau bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya pujian. Atau bisa jadi untuk yang ketiga, seseorang melakukan piket harian bisa jadi karena keinginan sendiri dari hatinya yang paling dalam atau kesadarannya. Jadi itulah motivasi perilaku manusia di dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian yang berikutnya, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada kasus tentang Ibu Anas. Kasus ini tentang hukuman. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, dari kasus Ibu Anas ini ada dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Apakah setuju Bapak Ibu? Oke. Mengapa? Menjatuhkan mental siswa. Coba. Kenapa Bapak? Menjatuhkan mental siswa. Karena Pak, karena di sana terjadi menjatuhkan mental siswa. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu sesuatu tindakan tapi masih berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau ini kan si Ivanya diapain? Nah, dihukum. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar ya. Nah, jadi di sana yang dilakukan oleh Ibu Anas ini tentang si Iva, Pak Seno ya, yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva yaitu melakukan sebuah hukuman. Nah, apa saja hukuman yang diberikan Bapak Ibu? Apa saja yang diberikan oleh Pak Seno kepada si Iva? Yaitu nah, karena si Iva tadi kan katanya tidak tidak bisa menjawab, kemudian tergagap, ya, misalnya terkejut gitu. Nah, lalu diapain Pak Seno? Yaitu dihukum dengan maju ke depan, sehingga teman-temannya yang lain tertawakan. Lalu dengan cara menunjuk hidung. Nah, itu adalah merupakan suatu hukuman. Baik hukuman apa itu Bapak Ibu? Fisik atau mental? Iya, itu adalah merupakan hukuman mental kepada si anak. Ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya,
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Di bawah ini Anda akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu coba dilihat di sini ada tabel yang berisi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini yang mana kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, sedangkan kalau disiplin, yaitu disiplin dengan memberikan konsekuensi dan melakukan restitusi, ini adalah identitas sukses. Nah, mengapa dikatakan hukuman itu identitas gagal? Karena yang namanya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu berupa fisik, baik itu hukuman berupa mental. Jadi makanya dikatakan kalau hukuman itu menghasilkan identitas gagal. Sedangkan kalau konsekuensi itu, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Maksudnya ketika kita membuat keyakinan kelas, kita sudah menentukan apa konsekuensi yang akan diterima si peserta didik apabila melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia melanggar, dia sudah tahu kalau saya melanggar ini nanti hukuman saya begini. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau konsekuensi itu sudah dibuat sebelumnya, sedangkan hukuman tidak. Hukuman itu kan tiba-tiba. Misalnya seseorang tidak piket, misalnya siswa yang tidak piket, kan tidak ada lagi kita buat itu apa hukumannya yang tidak piket. Jadi secara tiba-tiba itu kalau hukuman. Sedangkan konsekuensi itu memang sudah direncanakan bersama dengan siswa. Ya, si guru dengan siswa itu sudah direncanakan. Misalnya bila ada siswa yang tidak piket, hukumannya adalah piket harian selama 3 hari berturut-turut, misalnya. Itu konsekuensinya misalnya. Tapi kalau hukuman tidak. Lalu untuk yang berikutnya ini restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Mengapa dikatakan pilihan? Ketika ada peserta didik yang melakukan pelanggaran, misalnya tidak piket tadi, tidak piket, maka kita dapat bertanya kepada si peserta didik, apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Itu maksudnya. Jadi kita tidak menghukum, kemudian kita tidak memberi konsekuensi, tapi kita masih harus menuntun dia apa yang harus dilakukannya supaya dia tidak melanggar atau supaya dia tetap melakukan piket itu setiap jadwalnya. Jadi bukan langsung dihukum, bukan langsung dimarahi, tapi kita tanya dulu mengapa dia tidak piket, lalu apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya. Maksudnya itulah kalau bagian restitusi. Adanya diskusi antara guru dengan peserta didik. Lalu yang berikut, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Lalu dalam konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Lalu untuk restitusi, bahwa restitusi itu menguatkan untuk anak dalam waktu jangka panjang. Jadi ketika si anak salah, kita tidak bisa langsung menghukum, kita tidak bisa langsung marah-marah, tapi kita cari tahu dulu apa penyebabnya dan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini ada banyak lagi yaitu tentang hukuman, yaitu pengaruh-pengaruh buruk hukuman. Ya, tapi diantara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang paling baik kita lakukan minimallah konsekuensi. Kalau tidak bisa restitusi, minimal konsekuensi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
sisi negatif hukuman. Nah, sisi negatif hukuman. Nah, misalnya kalau kalimat-kalimat hukuman ini, misalnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu contoh kalimat-kalimat hukuman. Jadi kita langsung memop si anak. Lalu kalau konsekuensi itu sifatnya netral, tidak nyaman untuk murid. Nah, dalam jangka pendek, karena kita sudah memberikan konsekuensi sesuai yang sudah kita sepakati bersama. Jadi dia tidak berhak untuk mengelak, karena sebelumnya pun dia sudah tahu apa konsekuensi bila melanggar aturan di kelas yang sudah kita buat bersama. Lalu yang berikutnya adalah restitusi. Nah, dari ketiga ide apa ini, dari disiplin yang ketiga yaitu restitusi, yaitu bersifat positif. Mengapa dikatakan restitusi itu positif? Karena restitusi itu mampu menguatkan anak dalam waktu jangka panjang. Maksudnya di sana kita mampu menyadarkan anak akan kesalahan yang dilakukannya. Itu maksudnya. Nah, di sini masih banyak lagi keterangannya. Nanti kalau saya baca semua nggak siap, ya kan Bapak Ibu? Jadi saya ringkas. Lalu yang berikutnya di sini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan guru. Nah, misalnya di kelas Bapak Ibu ada siswa yang terlambat ke sekolah. Lalu Bapak Ibu guru memberikan mereka tugas untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Maksudnya kalimatnya yang 100, maksudnya bukan 100 lembar. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu isinya. Lalu dicatat itu dalam buku sebanyak 100 kali, maksudnya 100 kalimat. Nah, ini merupakan bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Ya, bentuk konsekuensi. Nah, mengapa dikatakan bentuk konsekuensi bukan hukuman? Kalau hukuman tadi kan tentang fisik, tentang mental. Ini hanya disuruh atau ditugaskan menulis kalimat di dalam buku. Ya, jadi itu merupakan konsekuensi. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini merupakan hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Karena di sini tidak sesuai lagi dengan kesalahan yang dibuat. Tadinya kan kesalahannya terlambat, tapi disuruh keliling lapangan. Ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali. Jadi kalau yang namanya konsekuensi itu harus sesuai juga atau diimbangi juga dengan kesalahan yang dibuat si peserta didik. Ya, jadi seperti ini tadi, karena terlambat harus lari mengelilingi lapangan. Jadi ini merupakan hukuman. Nah, hukuman apakah ini Bapak Ibu? Hukuman fisik, ya, ini hukuman fisik. Lalu yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mungkin dia si anak ini karena geram dicoret-coreti. Nah, lalu si guru menyuruh membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu disebut konsekuensi, bukan hukuman. Jadi tidak menyakiti anak atau tidak merugikan anak. Lalu yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, misalnya ada peserta didik kita yang tidak pakai masker, lalu kita suruh push up 15 kali. Nah, itu merupakan hukuman, ya, yaitu hukuman fisik. Lalu yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya si A dengan tulisan dicoret-coretin kertas tugas temannya. Nah, tentu kita tidak boleh langsung menjitahnya atau mencubitnya. Tentu kita harus menyuruh mengganti kertas yang dicoret. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi.
Lalu yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Misalnya pada saat kita mengajar, kan mau begitu yang namanya siswa yang banyak kan, ada yang ingin mengobrol, ada yang tertawa. Lalu kita hukum baris di lapangan pada saat jam 12 siang, maka itu disebut hukuman, yaitu hukuman fisik. Ya, jadi seharusnya tidak boleh kita lakukan. Lalu yang berikut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini merupakan hukuman kepada peserta didik. Ya, membiarkan mereka bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, itu merupakan hukuman. Lalu yang berikutnya adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini merupakan apa, Ibu? Hukuman. Itulah namanya hukuman fisik. Lalu yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, misalnya seorang siswa tidak sengaja lalu menyenggol air, mungkin air minum temannya, lalu kita menyuruh membersihkan tumpahan air tersebut. Nah, itulah disebut konsekuensi. Lalu yang berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, si siswa bukan malah dimarahin atau dihukum atau dicitak atau dicubit, tetapi disuruh duduk di pinggir lapangan tetapi tidak boleh ikut main. Ya, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Lalu yang berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, di sini misalnya ada siswa terlambat hadir 15 menit setelah kita sudah mengajar. Nah, yang harus dilakukan yaitu bahwa kita harus meminta si anak menggantikan jam belajarnya sesuai dengan jumlah yang sudah dilewatinya. Bukan malah kita ini misalnya kita suruh berdiri tadi dengan kaki satu atau kita cubit, itu tidak baik. Jadi seharusnya kita menyuruh mereka mengganti waktu pembelajarannya misalnya pada saat jam istirahat. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Lalu yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Nah, mengapa dikatakan konsekuensi? Padahal ini disuruh lari, ya kan? Karena di sini adalah yang adalah bagian dari PJOK, jadi masih dalam satu lingkup, ya, masih dalam satu ini dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Memang PJOK bagian olahraganya adalah lari, jadi ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Lalu yang berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Misalnya di dalam kelas ada siswa-siswi kita yang nakal, karena benci mungkin dengan temannya, dipatahkan pensil temannya. Nah, lalu kita suruh membersihkan WC. Hanya pensil yang dipatahkan, kita suruh membersihkan WC. Nah, itu disebut hukuman. Jadi berat yang dibalas, yang diterima dari yang dilakukannya. Seharusnya apa yang kita lakukan? Bila ada peserta didik yang mematahkan pensil temannya, apa yang harus kita lakukan? Iya, harusnya kita memberikan konsekuensi, yaitu menyuruh mengganti, itu yang seharusnya, bukan menyuruh membersihkan WC. Lalu yang berikutnya adalah materi tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini
Dihukum oleh penghargaan maksudnya kalau kita sering-sering memberi penghargaan kepada siswa, maka si siswa ini akan bisa jadi akan merusak hubungan, bisa menurunkan kualitas, bisa juga mematikan kreativitas, bisa juga bersifat menghukum, atau bisa juga mengurangi ketepatan. Nah, mengapa dikatakan memberikan penghargaan itu dapat menghukum? Misalnya, ketika kita mengajar di kelas, nah ada misalnya siswa yang rajin, nah terus kita puji, oh kamu sangat rajin, kamu sangat baik. Setiap dia melakukan kebaikan kita puji. Akhirnya si anak tadi tergantung kepada kita. Jadi suatu waktu misalnya guru lain masuk ke kelas kita, nah mereka diberi tugas, lalu dia tidak dipuji, maka dia akan malas mengerjakan tugasnya. Ibu sana ketika masuk saya selalu dipuji, ibu ini enggak. Jadi di sana ada ketergantungan. Jadi semakin sering kita memberikan penghargaan kepada si anak, itu juga merupakan hal yang kurang baik. Lalu yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Saya ulangi, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Menurut si Gosen tahun 2004, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat bukan jadi sok jago, tapi mentalnya lebih kuat maksudnya untuk melakukan hal-hal yang positif. Lalu menurut si Chong Gosen, kalau restitusi itu adalah proses kolaboratif. Proses kolaboratif maksudnya adanya kerjasama antara si guru dengan si peserta didik di dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian di bawah ini ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya ulangi Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang berikutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya di sana memperbaiki hubungan bahwa restitusi itu mampu membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa. Misalnya mereka melakukan kesalahan, jangan langsung kita vonis, kau begini, kau begitu, jangan begitu. Tapi kita tanya dulu, apa hal-hal yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki perilakunya. Lalu yang berikut, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa restitusi itu bukan hukuman, ya, yang mana hukuman itu merupakan paksaan, tetapi tawaran. Lalu yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya kita tuntut si anak untuk merenungi kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita lakukan kepada si anak. Misalnya bila ada peserta didik yang bersalah dan melakukan kesalahan, nah bisa kita lakukan atau kita katakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu bisa juga kita katakan, kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Maksudnya orang yang melakukan kesalahan. Lalu yang berikut, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Nah, ini menyangkut tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu yang berikutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Lalu yang berikutnya, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Nah, maksudnya ketika si anak sudah salah, kita tanya, bagaimana di keluargamu bila ada begini? Apakah seperti ini yang kamu dapatkan dari rumah? Apakah seperti ini yang diajarkan seperti itu? Lalu
Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Nah, inilah contoh-contoh kalimat restitusi untuk menuntun anak melihat ke dalam dirinya, melihat kesalahan yang sudah dilakukan. Lalu yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya di sana ketika si anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita salahkan. Kita cari tahu apa penyebabnya. Apakah dia memiliki atau tentang kebutuhan dasar, misalnya dia hanya melakukan kesalahan karena ingin senang atau karena ingin disayang misalnya. Jadi harus kita cari tahu dulu kebutuhan dasar si anak. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi, hal yang paling baik kita lakukan adalah restitusi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, di sini maksudnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, bahwa dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari menjadi orang seperti apa dia untuk ke depannya. Lalu yang berikut, restitusi menguatkan. Nah, dalam momen restitusi menguatkan, murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Jawabannya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Lalu yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Nah, ketika kita melakukan restitusi kepada anak yang melakukan kesalahan, nah, kita di sana memberikan solusi atas kesalahan yang mereka perbuat untuk memperbaiki diri. Lalu yang berikut, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya, jika si anak melakukan salah, kita tidak boleh langsung misalnya mengeluarkannya dari kelas, tapi kita bisa memberinya suatu tindakan. Misalnya kita memberi konsekuensi atau bisa melakukan restitusi kepada si anak tadi pada jam pembelajaran. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tentu sebenarnya wajib kita buat di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini adalah peraturan. Sebenarnya ini berasal dari peraturan, tapi ini lebih diperhalus namanya. Kalau peraturan, guru yang membuat, sedangkan kalau keyakinan kelas ini adalah kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nah, kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, di sini ada contoh pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ya Ibu, Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas berbeda. Peraturan Bapak Ibu guru yang membuat, sedangkan keyakinan kelas itu adalah kolaborasi antara guru dan murid untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan di keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, tidak hanya kita yang menentukan apa yang kita yakini di kelas kita, tapi kita tanya dulu peserta didik apa yang harus kita buat keyakinan kelas kita. Misalnya, seperti di kelas 92 sudah saya praktikkan kemarin dari 94.
untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sana misalnya saya membuat saya bertanya kepada mereka, apa keyakinan kelas yang kita buat? Lalu mereka menjawab, mengerjakan tugas tepat waktu, Bu, katanya. Nah, di sana saya menyuruh mereka menuliskan keyakinan kelas itu di papan tulis. Lalu setelah kita membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, maka kita meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Atau maksudnya di sana bisa kita revisi keyakinan kelas tadi sesuai dengan kebutuhan kelas. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada banyak. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas, lalu mencatat semua masukan-masukan para murid, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Nah, itu tidak boleh dalam menentukan keyakinan kelas. Tapi harus kita buat kalimat positifnya. Berjalanlah di kelas. Lalu yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Nah, di sini ketika saya membuat keyakinan kelas di 92 dan 94, saya tidak menyuruh mereka menandatangani, cuma saya bertanya kepada mereka apakah mereka menyetujui keyakinan kelas yang sudah mereka sampaikan dengan cara divideokan. Nah, ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas 9. Nah, contoh tadi hormat. Bahwa apa itu kalimat hormat yang ada di sini? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itulah contoh keyakinan kelas. Lalu bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini sudah termasuk mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tiket sesuai dengan jadwal, sudah termasuk ke dalamnya. Lalu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini maksudnya bahwa setiap siswa di sini harus saling menghormati satu sama yang lain dan juga menghormati para bapak ibu guru. Jadi inilah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak boleh terlalu banyak, maksimal 7 kalimat. Boleh 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat oleh peserta didik kita? Nah, supaya siswa memahami setiap pernyataan yang telah dibuat, maka selama seminggu tentu Bapak Ibu guru harus selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya makanan, kesehatan, rumah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, itulah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Lalu yang berikutnya di sini ada contoh Bapak Ibu. Nah, ada di sini contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah itu ucapan seorang siswa. Nah di sana dia mengatakan dia keberatan tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Berarti di sana si anak memiliki kebutuhan kesenangan. Lalu yang berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sana si anak memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang berikutnya, si siswa mengatakan, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, di sana si anak memiliki kebutuhan kebebasan. Lalu yang berikutnya adalah kalimat yang disampaikan oleh si anak. Aku tebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, di sana si anak memiliki kebutuhan penguasaan. Nah, itulah contoh-contoh kebutuhan dasar manusia. Lalu yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ada 5, yaitu 5 posisi kontrol. Maksudnya ketika kita membimbing si anak yang melakukan kesalahan, posisi kita ada 5. Nah, salah satunya itu boleh kita pilih, bukan harus ke 5-5 yang kita miliki. Itu maksudnya. Yang pertama, penghukum. Nah, yang kalau posisi kita sebagai penghukum, berarti setiap siswa salah langsung kita hukum. Misalnya kita suruh lari di lapangan atau menghormat bendera. Nah, posisi kita di sana penghukum. Lalu kedua, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya di sini si anak melakukan kesalahan, lalu kita mengatakan, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Nah, itu membuat merasa bersalah. Lalu kita sampaikan lagi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, kemudian kalimat yang berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di sana adalah kalimat-kalimat pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah teman, di mana posisi kita sebagai teman kepada peserta didik. Nah, di sana kalimatnya adalah seperti berikut ini. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah, lalu yang berikutnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu merupakan posisi guru sebagai teman kepada murid. Lalu yang keempat, sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini yaitu mengawasi. Nah, misalnya kalau peserta didik salah, bahwa kita dapat memantau mereka. Misalnya dapat kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itulah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru yang di posisi pemantau. Lalu yang kelima adalah manajer. Nah, posisi kita sebagai manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita di sini bukan menghakimi, tapi mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian yang berikut, segitiga restitusi. Nah, bagaimana kita mencari solusi kepada peserta didik kita? Nah, apabila posisi kita sebagai manajer, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Di bagian menstabilkan identitas, misalnya kita menyampaikan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga kita sampaikan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah bagian menstabilkan identitas. Lalu memvalidasi tindakan yang salah.
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau bisa juga kita bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Nah, lalu setelah divalidasi tindakan, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah bagian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas tadi yaitu di sini adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, itu adalah contoh menstabilkan identitas. Lalu untuk memvalidasi tindakan, yaitu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalimat-kalimatnya di sana. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat validasi tindakan. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini merupakan teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan, dan boleh selain dari itu pun boleh, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menanyakan keyakinan si anak. Kemudian di sini ada contoh tentang tentang Mario dan Nadi. Nah, di sini ada panjang teksnya. Kalau saya bacakan nanti tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Nah, di sini tentu mengapa saya harus mengimbaskan ini kepada Bapak Ibu Guru? Yang pertama karena memang kewajiban saya untuk mengimbaskannya ke SMP Negeri 1 Manduamas. Nah, dan yang kedua tentu agar kita semua dapat menerapkannya di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Jadi harapannya mulai dari sekarang, harapannya bahwa semua wali kelas terutama bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing agar si anak bisa mampu mengontrol dirinya atau meminimalisir berbuat kesalahan. Kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau yang namanya keyakinan kelas tentu harus ada konsekuensi, bukan hukuman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kritikan dan masukan yang membangun, diterima dengan senang hati. Ada Bapak Ibu, misalnya ada saran, masukan, boleh disampaikan. Tidak ada ya Bapak Ibu. Dari Ibu TS ada Mas. Oke, baik. Baik. Nah, kegiatan pengimbasan untuk budaya positif di SMP Negeri 1 Manduamas telah selesai. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir mengikuti pengimbasan ini. Saya berharap Bapak Ibu Guru tetap sehat, selamat sampai di rumah, dan bertambah rezeki. Sekian dan terima kasih. Absensi nakin.